Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sultan Aminuddin, guru SDN Randusari 01 Kecamatan Pagerbarang, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tegal. Dibimbing dan didampingi oleh pengajar praktek Bu Yusri Ariyanti serta fasilitator Bapak Jamal Pasalowongi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual 1.4.A.6 modul budaya positif tentang praktek segitiga restitusi. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mengenai restitusi, kita mengenal istilah segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi diawali dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga atau terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, yaitu berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Praktik segitiga restitusi kasus pertama. Sekar dan Vivi mengotori ruangan kelas saat istirahat. Berdasarkan laporan dari teman-teman kelasnya, keduanya memiliki kebiasaan yang buruk. Saat istirahat, pergi ke kantin sekolah. Di beberapa kesempatan, teman-temannya melihat mereka masuk ke ruang kelas dan bermain lempar-lemparan bekas bungkus jajanan dan tidak dibersihkan. Kemudian Pak Ahmad memanggil mereka berdua untuk diajak bicara di ruang kelasnya. Nah, ini Pak Guru itu mendapatkan laporan dari teman-teman kalian. Katanya kalian itu sering bermain-main di dalam ruang kelas, melempar bekas bungkus jajanan. Betul? Iya Pak, maaf, betul. Saat istirahat kami pergi ke kantin, lalu makan di ruang kelas, kami bermain lempar-lemparan bekas bungkus jajanan. Sampai segitunya. Tapi Pak Guru yakin kok kalian itu pasti memiliki alasan tertentu mengapa bekas bungkus jajanan itu buat lempar-lemparan. Kami hanya bercanda Pak, itu bersenang-senang. Betul Pak. Bermain itu boleh-boleh saja loh. Tapi kalau bahan mainannya terbuat dari bungkus makanan yang dilempar itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menjaga kebersihan lingkungan kelas Pak, merawat keindahan ruang kelas Pak. Terus saat kalian itu main lempar-lemparan, apakah tidak merugikan kita? Merugikan kan? Oke, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan keyakinan kelas kita? Kami minta maaf Pak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah makan, bungkusnya akan saya buang ke tempatnya. Ada yang lain lagi? Mungkin kami tidak makan jajanan di ruang kelas lagi Pak. Nah, berarti kan kamu sudah paham kan bahwa kita harus tertib aturan sekolah yang telah kita buat. Iya Pak. Iya Pak. Insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Iya. Terima kasih ya. Iya. Kasus yang kedua,
Kamis siang, Pak Ahmad tidak bisa mengajar tematik 6, subtema 2 pembelajaran 4, Mubel Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 6B karena harus mendapatkan tugas mengikuti rapat penting di Dinas Kabupaten. Pak Ahmad pun memberikan tugas kepada murid kelas 6B agar kelas tidak kosong. Namun, salah satu murid bernama Nizam tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah terlihat mengantuk dan tidur-tiduran sehingga sampai tertidur pulas. Akhirnya, saat pengumpulan tugas pun Nizam tidak bisa mengumpulkannya. Hari Jumatnya, Pak Ahmad dan murid-murid mengoreksi tugas. Namun diketahui ada anak yang belum mengerjakan tugas, yaitu Nizam. Padahal saat melihat buku absensi hari itu Nizam masuk sekolah. Saat itulah Pak Ahmad memanggil Nizam untuk klarifikasi saat istirahat. Selamat pagi Mas Nizam, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Pak. Ya, silakan boleh duduk Mas Nizam. Mas Nizam tahu mengapa dipanggil Pak Guru ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Oh iya benar. Kemarin pada waktu Pak Guru memberikan tugas Mas Nizam berangkat kan? Masuk? Iya Pak, masuk. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oh, tidak mengumpulkan tugas. Menurut Mas Nizam tidak mengumpulkan tugas itu benar apa salah? Salah Pak. Salah, iya. Wajar Mas, manusia itu pasti pernah berbuat salah. Namun Pak Guru percaya Mas Nizam itu pasti punya alasan mengapa tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira apa alasannya Mas? Saya mengantuk Pak, karena saya main game sampai pukul 12 malam. Jadi saya tertidur saat jam pelajaran. Mas Nizam masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang dilakukan Mas Nizam apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Belum. Keyakinan kelas apa yang dimaksud Mas Nizam? Selalu disiplin waktu dan tanggung jawab Pak. Oke, Mas Nizam itu sudah ingat tentang keyakinan kelas kita. Lalu, apakah Mas Nizam itu sudah punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan selalu mengerjakan tugas dari Pak Guru dan akan saya kumpulkan besok. Baik Mas Nizam, Pak Guru berikan apresiasi untuk tanggung jawab Mas Nizam dan Mas Nizam boleh. Sekarang Mas Nizam boleh kembali istirahat. Terima Silakan. kasih Pak Guru. Permisi. Saya sangat setuju karena murid tidak diberi hukuman. Sebab jika murid diberi hukuman akan merasa malu dan tertekan. Kemungkinan tidak mau berangkat sekolah lagi. Dengan adanya cara yang demikian, murid diberi kesadaran untuk merubah ke arah yang positif dan memperbaiki dirinya. Terima kasih. Saya sangat setuju apa yang dilakukan Pak Guru karena tidak menghukum siswa, tetapi memberi bimbingan supaya sadar dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih.